Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi memahami pengembangan sikap dan syarat guru profesional. Kelompok kami beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama, Cindy Margarista dengan NIM 183131082. Yang kedua, Yesi Sulistyowati dengan NIM 183131085. Yang ketiga, Sohib Rahmania dengan NIM 183131086. Yang keempat, Azizah Nur Afida dengan NIM 183131089. Dan yang terakhir, saya sendiri, Halimah dengan NIM 183131090. Kelompok kami akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu pengertian profesi guru dan guru profesional. Yang kedua, pengembangan sikap profesional guru. Dan yang ketiga, syarat guru profesional. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian profesi guru dan guru profesional. Pengertian profesi guru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis secara intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional atau ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, yakni orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan rohani dan jasmaninya agar dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang dapat berdiri sendiri. Dan pengertian guru profesional akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cindy Margarista dengan NIM 183131082. Materi selanjutnya, guru profesional. Guru profesional merupakan guru yang mengetahui dan juga dapat menerapkan proses pembelajaran atau proses mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya, prinsip guru profesional. Ada 7 prinsip guru profesional. Yang pertama, memiliki komitmen kepada peserta didik dan proses belajarnya. Komitmen guru profesional merupakan keterikatan terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru yang dapat melaksanakan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Yang kedua, menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan, di mana prinsip menguasai ini seorang guru harus memiliki latar belakang pendidikan di bidangnya. Yang ketiga, cara penyampaian yang jelas dan dapat diterima baik oleh siswa, di mana seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam penyampaian mata pelajaran yang jelas agar dapat diterima oleh peserta didik atau siswanya. Yang keempat, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam berbagai teknik, di mana guru dapat menggunakan teknik
evaluasi pembelajaran dengan alat-alat dan cara-cara pengumpulan data hasil pembelajaran siswa melalui teknik non-tes maupun teknik tes. Baik, selanjutnya materi prinsip guru profesional akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aziza. Silahkan Mbak Aziza. Saya Aziza Nurafidah, NIM 183131089. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip guru profesional. Untuk poin yang kelima, berpikir sistematis. Guru profesional juga harus mampu berpikir secara sistematis, dapat melakukan koreksi terhadap apa yang ia lakukan, dan menerima kritik saran dari rekan sejawatnya. Untuk poin yang keenam, belajar dari pengalaman. Sebagai pertimbangan dampak pada proses belajar mengajar. Untuk mengembangkan keterampilan, kompetensi dalam mengajar, berkomunikasi dengan siswa, guru perlu memperbanyak pengalaman. Dari pengalaman tersebut dapat meningkatkan kepiawaian menghadapi siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi kayak menemukan metode yang tepat untuk mengajar. Poin yang ketujuh, bagian dari masyarakat. Untuk menjalin interaksi yang luas dan profesional, guru sesungguhnya bagian dari masyarakat, belajar dari lingkungan profesinya, misalnya PGRI dan organisasi profesi lainnya. Materi selanjutnya pengembangan sifat profesional guru. Untuk meningkatkan mutu profesional guru dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap profesional melalui 2 tahap. Yang pertama, pre-service education, pendidikan prajabatan, dan yang kedua, in-service education, pendidikan dalam jabatan. Pre-service education, pendidikan prajabatan. Pembentukan sikap guru tidak muncul begitu saja, namun perlu dibina sejak ia menempuh pendidikan di lembaga perguruan tinggi. Dalam pendidikan prajabatan, orang guru harus dididik dalam segala hal, ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena tugas guru itu sangat unik. Guru selalu menjadi panutan di lingkungannya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya. Lembaga pendidikan perguruan tinggi, berbagai pendidikan dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Misalnya sikap teliti. Sikap teliti dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika. Karena belajar matematika menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya, in-service education, akan dilanjutkan oleh Mbak Yesi. Persilahkan. Saya Yesi Sulistiawati dengan NIM 183131085. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan sikap guru profesional yang kedua, yaitu adalah in-service education. Nah, untuk pengembangan sikap yang kedua yaitu adalah in-service education atau pelatihan dalam jabatan. Nah, pelatihan dalam jabatan ini dapat berupa pengembangan sikap guru tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikannya. Itu artinya adalah ketika seseorang telah lulus S1, S2, ataupun S3, mereka tetap akan menjalankan tugasnya dalam jabatannya.
Nah, untuk melatih pengembangan sikap guru dalam jabatan dapat berupa dua hal, yaitu ada informal dan formal. Untuk formalnya sendiri itu dapat melalui lokakarya, seminar, dan juga penataran. Untuk informalnya dapat melalui media sosial, koran, majalah, ataupun publikasi ilmiah. Nah, kegiatan tersebut selain dapat melatih pengetahuan bagi calon guru, juga melatih keterampilan calon guru. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah syarat-syarat guru profesional. Syarat guru profesional menurut beberapa para ahli, ini yang saya sebutkan adalah menurut Webster Gibson. Yang pertama adalah adanya pengakuan oleh masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan menjadi landasan teknik dan prosedur kerja. Yang ketiga, memerlukan proses persiapan yang direncana dan juga sistematis. Yang selanjutnya, mekanisme untuk melakukan seleksi secara efektif. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi. Nah, syarat-syarat guru profesional menurut ahli selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yesi atas waktunya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Syarat-syarat guru profesional menurut ahli. Nah, ini ahli yang kedua itu menurut Suleman. Suleman ini mengatakan bahwa guru profesional itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial. Maksudnya, kehadiran guru itu sangat dinanti oleh masyarakat. Bahkan dalam kondisi tertentu, masyarakat itu menyerahkan semua pendidikan itu kepada seorang guru. Begitu. Terus yang kedua itu menuntut adanya keterampilan. Seorang guru itu memang harus memiliki keterampilan. Caranya itu bisa mengikuti diklat-diklat yang dilakukan oleh LPTK. Terus yang ketiga itu memperoleh keterampilan didukung dengan disiplin ilmu. Nah, tadi dalam mengikuti diklat itu tadi, dinas-dinas pendidikan atau LPTK itu tuh diklatnya itu menyediakan berbagai disiplin ilmu seperti administrasi pendidikan, terus pendidikan teknologi, maksudnya teknologi pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu ada metode dan strategi pembelajaran, dan yang terakhir itu ada penilaian pendidikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebagai seorang guru itu memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Ini tentu saja ya teman-teman, sebagai guru itu harus memiliki etika-etika yang sopan terhadap peserta didik. Karena dalam bahasa Jawa, guru itu artinya digugu dan ditiru. Jadi setiap etikanya itu akan ditiru oleh seorang guru. Akan ditiru oleh seorang peserta didik. Terus yang terakhir, sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, konsekuensi layanan ini maksudnya seorang guru itu berhak memperoleh imbalan berupa finansial atau material dari masyarakat. Seperti itu. Terus selanjutnya, syarat guru profesional menurut Umar H. Malik dan Martinez. Sebelumnya Umar H. Malik dan Martinez sebelumnya Umar H. Malik ini mengatakan bahwa guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Kemudian Umar H. Malik ini membuat daftar syarat-syarat guru profesional ya. Umar H. Malik dan Martinez Yamin maksud saya. Yang pertama itu memiliki bakat dan keahlian. Tentu saja dong, seorang guru itu harus memiliki bakat dan keahlian untuk diajarkan kepada peserta didik. Terus yang kedua, itu ada memiliki mental dan fisik yang sehat. Ini akan menunjang pembelajaran ya, pastinya. Terus yang ketiga itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Hal ini diperoleh dari ketika seorang guru itu mengenyam pendidikan sarjana 1 atau sarjana 2. Seperti itu. Pastikan
punya banyak pengetahuan yang luas, kemudian bisa dibagikan kepada peserta didiknya nanti. Terus yang keempat itu ada berjiwa Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia pasti memiliki bukan pasti sih, harus memiliki jiwa Pancasila yang kuat. Terus yang terakhir itu seorang warga negara Indonesia yang baik. Ya, sebagai guru memang kita harus memiliki etika-etika yang baik, apalagi seorang warga negara Indonesia. Seperti itu. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah melihat, menonton, dan menyimak penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gitu saja. Apabila kelompok kami ada kekeliruan, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.